Jalur Sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat. Dimulai dari Tiongkok, melalui Asia Tengah, sampai ke Timur Tengah dan Eropa. Nama Jalur Sutra diambil karena sutra merupakan salah satu komoditas utama yang diperdagangkan di sepanjang rute ini. Kain mewah ini berasal dari Tiongkok, yang memonopoli produksinya hingga rahasia pembuatannya terbongkar. Selain sutra, rute ini memfasilitasi perdagangan kain lainnya, rempah-rempah, biji-bijian, buah-buahan dan sayuran, kulit binatang, kayu dan logam, batu mulia, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 2013, Tiongkok mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra, menghubungkannya dengan lebih dari 60 negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Jalur Sutra bukanlah jalan tunggal melainkan jaringan jalur darat dan laut yang menghubungkan Asia dengan Timur Tengah dan Eropa selama sekitar 1.700 tahun. Banyak kota besar dunia dibangun dan berkembang sebagai pos terdepan di sepanjang Jalur Sutra. China telah memulai proyek senilai $900 miliar untuk menciptakan kembali Jalur Sutra sebagai jaringan transportasi komersial modern. Jalur Sutra bukan hanya tentang perdagangan barang, tapi juga tentang pertukaran budaya dan ide. Melalui jalur ini, agama seperti Buddha, Islam, dan Kristen menyebar ke berbagai wilayah. Jalur Sutra bukanlah satu jalur tunggal, melainkan jaringan jalur darat dan laut yang menghubungkan Tiongkok dan Timur Jauh dengan negara-negara di Eropa dan Timur Tengah. Serangkaian pos perdagangan dan pasar bermunculan di sepanjang rute tersebut untuk memungkinkan penyimpanan, pengangkutan, dan pertukaran barang. Jalur ini juga dikenal sebagai Jalur Sutra. Para pelancong menggunakan karavan unta atau kuda dan menginap di wisma tamu atau penginapan yang berjarak 1 hari perjalanan. Para pelancong di sepanjang rute maritim Jalur Sutra dapat berhenti di pelabuhan untuk mendapatkan air minum segar dan peluang perdagangan. Para arkeolog dan ahli geografi yang melakukan penelitian merupakan pelancong paling modern di Jalur Sutra. Pembukaan Jalur Sutra membawa banyak produk yang berdampak besar pada sejarah Barat. Teknologi seperti pembuatan kertas dan pencetakan dari Tiongkok menyebar ke Barat melalui Jalur Sutra. Seni, musik, dan makanan dari berbagai budaya bertemu dan berbaur di sepanjang jalur ini. Kota Samarkand dikenal sebagai Permata Timur, karena kekayaannya yang melimpah. Jalur Sutra membantu menciptakan kelas pedagang yang kuat di berbagai wilayah. Meskipun Jalur Sutra membawa banyak keuntungan, rute ini juga menghadapi banyak tantangan seperti perampokan, iklim yang keras, dan konflik politik. Pada akhirnya, dengan berkembangnya jalur laut dan penemuan rute baru oleh bangsa Eropa, penggunaan Jalur Sutra darat mulai berkurang. Marco Polo adalah salah satu penjelajah terkenal yang mengembara melalui Jalur Sutra dan mencatat pengalamannya. Meskipun jalur darat meredup, Jalur Sutra maritim tetap berfungsi sebagai rute perdagangan penting hingga abad ke-18. Sejarah Jalur Sutra. Jalur Sutra pertama kali didirikan pada masa dinasti Han oleh Zhang Qian, seorang pejabat dan diplomat Tiongkok. Selama menjalankan misi diplomatik, Qian ditangkap dan ditahan selama 13 tahun dalam ekspedisi pertamanya sebelum melarikan diri dan menempuh rute lain dari Tiongkok ke Asia Tengah. Jalur Sutra populer selama dinasti Tang, dari tahun 618 hingga 907 Masehi. Pelancong dapat memilih di antara sejumlah jalur darat dan laut untuk mencapai tujuan mereka. Rute tersebut berkembang seiring dengan batas wilayah dan perubahan kepemimpinan nasional. Jalur Sutra merupakan sarana untuk bertukar barang dan berbagi inovasi. Jalur ini berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni. Jalur Sutra dilalui oleh para biksu Buddha dan Eropa dan berperan penting dalam menyebarkan agama Buddha, Kristen, Islam, dan Hindu lintas batas. Menghidupkan kembali Jalur Sutra. Pada tahun 2013, Tiongkok mulai secara resmi memulihkan Jalur Sutra yang bersejarah di bawah Presiden Xi Jinping dengan strategi senilai $900 miliar yang disebut Satu Sabuk, Satu Jalan Obor. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan interkonektivitas Tiongkok dengan lebih dari 60 negara lain di Asia, Eropa, dan Afrika Timur.
Dikenal juga sebagai inisiatif Sabuk dan Jalan BRI, jalur ini melintasi banyak jalur darat dan laut. Sabuk ekonomi jalur sutra terutama berbasis daratan, menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Eropa Timur, dan Eropa Barat, sedangkan jalur sutra maritim abad ke-21 berbasis laut, menghubungkan pantai selatan Tiongkok dengan Mediterania, Afrika, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. China memandang usaha patungan ini sebagai cara penting untuk meningkatkan pertumbuhan domestiknya. Usaha patungan ini juga berfungsi sebagai cara untuk membuka pasar perdagangan baru bagi barang-barang China, sehingga negara ini memperoleh cara termurah dan termudah untuk mengekspor bahan dan barang. China telah melewati beberapa tonggak penting terkait obor, termasuk penandatanganan ratusan kesepakatan sejak 2016. Pada bulan Januari tahun 2017, layanan kereta api baru menggunakan kereta barang Eastwind diperkenalkan dari Beijing ke London di sepanjang rute bersejarah, melewati Selat Inggris untuk mencapai London. Perjalanan selama 16 hingga 18 hari menempuh jarak hampir 7.500 mil dan memungkinkan pengirim barang memiliki alternatif selain rute air yang lebih lambat dan rute udara yang mahal. Itulah sedikit perjalanan kita melalui sejarah jalur sutra. Jalur yang penuh misteri dan keajaiban, yang bukan hanya menghubungkan benua, tapi juga hati dan pikiran manusia di seluruh dunia.